Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia menjadi saksi sebuah momen penting bagi sepak bola Asia. Pada Kamis 17 Juli 2025, AFC resmi menggelar drawing ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama dua kekuatan besar Timur Tengah, Irak dan Arab Saudi. Sebuah undian yang bisa dibilang menantang tetapi juga mengandung secerca harapan. Ronde keempat ini bukan sekadar lanjutan dari jalan panjang Timnas Indonesia menuju panggung dunia. Ia adalah babak pembuktian, fase di mana segala optimisme yang sempat tumbuh di ronde sebelumnya kini diuji secara konkret. Bagi penggemar sepak bola generasi 90-an hingga awal 2000-an, nama Kluivert punya tempat sendiri. Ia pernah jadi andalan di lini depan klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, dan PSV Eindhoven. Bukan tugas mudah tentunya. Tapi jika ada momen yang pas untuk membuktikan kapabilitasnya sebagai pelatih kepala, maka ronde 4 ini adalah panggungnya. Di ronde sebelumnya, Timnas Indonesia sempat membuat kejutan dengan mengalahkan Arab Saudi, tim yang tidak hanya lebih senior dalam peringkat FIFA, tetapi juga langganan tampil di Piala Dunia. Itu bukan hanya kemenangan teknis, tetapi simbol bahwa yang kecil bisa mencolek raksasa jika tahu cara berdansa di lapangan. Ditempatkan di grup B bersama Irak dan Arab Saudi bukan perkara ringan. Dua negara itu punya catatan impresif di kancah Asia dan Piala Dunia. Tapi sepak bola Asia kini sedang dalam fase pergeseran. Kekuatan lama tidak lagi sakral dan tim-tim seperti Indonesia mulai belajar bagaimana menciptakan kejutan yang konsisten. Kalau dulu kita bicara berjuang sebaik mungkin, kini kita harus mulai berani berkata, kami layak. Karena sepak bola tidak hanya soal strategi tetapi juga soal narasi. Dan Indonesia dengan segala demand, dinamika sosial, politik, dan sepak bola yang kita miliki adalah negara dengan cerita yang luar biasa untuk ditawarkan di panggung dunia. Bagi banyak generasi, Piala Dunia adalah mimpi yang hanya bisa kita nikmati sebagai penonton. Tapi hari ini, mimpi itu mendekat. Bahkan kalaupun belum sampai di 2026, kita tahu bahwa fondasinya sedang dibangun. Bahwa kita tidak lagi sekedar menjadi negara sepak bola dengan supporter terbaik, tapi juga negara yang bisa bermain sepak bola dengan cara yang benar. Dan jikapun nanti kita kalah, setidaknya kita kalah dengan cara yang bisa dibanggakan. Kita kalah sebagai tim yang bermain dengan visi, dengan identitas, dan dengan semangat gotong royong yang menjadi nafas bangsa ini. Media ternama Belanda langsung memberikan reaksi setelah melihat Timnas Indonesia berjumpa Arab Saudi dengan Irak. Patrick Kluivert yang hadir dalam undian langsung menjadi pembahasan di media ternama Belanda ESPN NL sesaat setelah drawing. Indonesia menghadapi Irak dan Arab Saudi dalam perburuan tiket ke Piala Dunia. Demikian judul yang diberikan oleh ESPN NL. Indonesia terundi melawan Irak dan Arab Saudi di grup B untuk drawing pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Jika Indonesia memenangkan grup, tim asuhan Patrick Kluivert akan lolos ke putaran final Piala Dunia tahun depan. Sementara itu, media Arab Saudi ketakutan lawan Timnas Indonesia lagi di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi skuad Garuda tidak kalah dalam dua pertemuan sebelumnya. Sudah pernah bertemu, Timnas Indonesia diundi masuk grup B bersama dengan Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak. Ketiga negara sebelumnya sudah bersua di putaran 2 dan 3. Indonesia lebih dulu bertemu dengan Irak di putaran 2. Sayangnya, Merah Putih kalah 2 kali, masing-masing dengan skor 1-5 di Basra dan 0-2 di Jakarta dari The Lions of Mesopotamia. Sementara itu, hasil lebih baik diperoleh saat bersua Arab Saudi di putaran 3. Indonesia sanggup menahan The Green Falcons 1-1 di Jeddah lalu menang 2-0 di Jakarta. Fakta itu membuat media Arab Saudi ketakutan. Kendati bakal bertindak sebagai tuan rumah di putaran 4, tidak ada jaminan anak asuh Hervé Renard bakal menang. Resmi drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk putaran 4, Arab Saudi, Irak, Indonesia, tweet akun @football disertai emoji mind blowing pada Kamis.
Unggahan tersebut juga seakan mengindikasikan ketakutan dari kubu Arab Saudi sebagai putaran 4 ini akan memainkan sistem yang berbeda dibanding sebelumnya. Pertandingan di ronde keempat ini diprediksi akan berjalan ketat mengingat kualitas lawan yang akan dihadapi. Namun dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari masyarakat, Timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan kejutan dan melangkah lebih jauh di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada akhirnya ronde 4 ini bukan hanya tentang lolos atau tidak, ini tentang bagaimana sepak bola bisa mencerminkan siapa kita. Sebuah bangsa yang tidak sempurna, tapi selalu punya semangat untuk bertumbuh, yang terkadang masih bingung dengan sistem liga sendiri, tetapi tidak pernah lelah mendukung timnasnya. Mungkin benar, kata banyak orang, sepak bola adalah pemersatu bangsa. Tapi lebih dari itu, sepak bola adalah ruang belajar kita. Belajar soal kekompakan, strategi, disiplin, dan juga harapan. Dan siapa tahu, di tengah riuhnya stadion pada Oktober mendatang, kita semua dari Aceh sampai Papua akan bersatu dalam satu lagu. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Neraka Grup B, bedah kekuatan Irak dan Arab Saudi lawan Timnas Indonesia. Menganalisis kekuatan dan kelemahan kedua di tim ini adalah langkah krusial untuk mengetahui seberapa besar peluang yang dimiliki pasukan merah putih. Irak bilang mentalitas Aussie Grit di bawah komando Graham Arnold. Timnas Irak kini berada di bawah era baru yang sangat menarik. Penunjukan Graham Arnold, pelatih yang sukses besar membawa Australia tampil impresif di Piala Dunia 2022, akan mengubah DNA tim ini secara drastis. Ia akan menyuntikkan mentalitas, disiplin, dan intensitas khas Australia ke dalam skuad yang sudah kuat secara fisik. Graham Arnold adalah penganut sepak bola yang mengandalkan intensitas tinggi, pressing agresif, dan kekuatan kolektif. Seperti yang sering diulas oleh media Australia dan internasional saat ia menukangi Sakrus, filosofi Arnold berpusat pada pembentukan unit yang solid dan sulit ditembus secara mental. Formasi dasarnya seringkali 4-3-3 atau 4-2-3-1. Namun yang terpenting adalah prinsip permainannya, menekan lawan di area mereka, memenangkan duel kedua, dan bermain secara vertikal saat menyerang. Kekuatan utama, intensitas dan mentalitas baja. Ini adalah ciri khas tim asuhan Arnold. Para pemain akan dituntut untuk berlari tanpa lelah selama 90 menit. Mereka tidak akan memberikan ruang dan waktu bagi lawan untuk berpikir, sebuah tantangan besar bagi lini tengah Indonesia. Pressing terorganisir. Timnas Indonesia akan kesulitan membangun serangan dari bawah. Arnold akan menginstruksikan para penyerangnya untuk menekan bek dan kiper, memaksa mereka melakukan kesalahan ataupun membuang bola. Memaksimalkan keunggulan fisik. Filosofi Arnold akan sangat cocok dengan skuad Irak yang sudah unggul secara fisik. Ancaman dari striker Aiman Hussein dan juga kekuatan dalam duel udara akan semakin dimaksimalkan dalam skema permainan yang direct dan mengandalkan bola mati. Kelemahan yang bisa dieksploitasi, kurangnya kreativitas halus. Tim arahan Arnold cenderung lebih fungsional daripada artistik. Mereka kadang kesulitan membongkar pertahanan yang sangat rapat dan terorganisir, low block karena kurangnya pemain dengan visi tak terduga. Ruang di belakang garis pertahanan, gaya pressing tinggi yang mereka terapkan akan meninggalkan ruang kosong di belakang para bek. Jika Timnas Indonesia mampu melewati gelombang pressing pertama, serangan balik cepat melalui pemain seperti Rafael Struijk bisa menjadi senjata yang sangat mematikan. Arab Saudi, pragmatisme mematikan ala Hervé Renard. Arab Saudi adalah kekuatan yang sangat berbeda. Mereka tidak lagi hanya tim dengan skill individu menawan, tetapi telah menjadi unit yang sangat efektif dan cerdas secara taktis di bawah komando pelatih asal Perancis Hervé Renard. Hervé Renard adalah pelatih yang terkenal mampu menciptakan kejutan seperti saat membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Sementara gaya main dan taktik pelatih, Hervé Renard adalah seorang master pragmatisme. Ia sangat fleksibel dalam memilih formasi, seringkali bergantian antara 4-2-3-1, 4-4-2, ataupun 4-3-3 tergantung lawan yang dihadapi. Analisis dari media internasional seperti Le Equipe juga menyoroti ciri khas taktik Renard, organisasi, pertahanan yang rapat, pressing intens di momen yang tepat, dan serangan balik yang sangat cepat dan terstruktur.
di mana kekuatan utamanya kemampuan adaptasi taktis. Ini adalah kekuatan terbesar Arab Saudi di bawah Renard. Mereka bisa bermain dengan garis pertahanan tinggi untuk menekan lawan atau sebaliknya duduk bertahan sangat dalam untuk memancing lawan keluar lalu menghukumnya. Kualitas individu bintang 5. Mereka memiliki pemain yang bisa menjadi pembeda kapan saja. Salem Al-Dawsari adalah penyihir di sisi sayap yang diberikan kebebasan untuk berkreasi. Sementara Firas Al-Buraikan adalah finisher yang klinis di depan. Transisi cepat dan mematikan. Saat berhasil merebut bola, mereka tidak butuh waktu lama untuk mengancam gawang lawan. Kelemahan yang bisa dieksploitasi. Inkonsistensi performa. Meskipun mampu menciptakan kejutan besar, Arab Saudi di bawah Renard terkadang tampil di bawah standar saat menghadapi tim yang levelnya dianggap di bawah mereka. Ketergantungan pada momen individu. Ketika serangan balik cepat mereka berhasil diredam, mereka terkadang terlalu bergantung pada sihir individu Salem Al-Dawsari. Jika ia berhasil dimatikan, kreativitas mereka bisa menurun drastis. Bagi timnas Indonesia, menghadapi dua tim ini menuntut pendekatan yang berbeda. Melawan Irak, kunci utamanya adalah ketenangan dalam menguasai bola untuk menghindari pressing panik dan memanfaatkan kecepatan untuk serangan balik. Sementara melawan Arab Saudi, dibutuhkan kecerdasan taktis untuk tidak terjebak dalam perangkap mereka dan efektivitas maksimal dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada.